tentang fikih. Fikih merupakan pelajaran yang paling utama di dalam syariat ajaran agama Islam. Seluruh syariat yang kita kerjakan ada di fikih. Baik dalam sholat ibadah madho, ibadah khairul madho, ada di dalam fikih pelajarannya. Untuk fikih hari ini Bapak mengupas pelajaran kelas 2 SD. Pelajaran kelas 2 SD. Ada yang belajar apa kelas 2 SD di sini? Mana? Tunjuk tangan. Nah, kalau guru agamanya sudah memberikan pelajaran fikih ini maka tahu. Tapi yang besar belum tentu tahu pelajaran ini ya. Kita mengulang tentang pelajaran hari ini adalah fikih. Kita bahas tentang yang pertama adalah rukun iman. Rukun apa namanya? Rukun iman. Sebelum saya memberikan materi ini, ada yang tahu ada berapa rukun iman? Tunjuk tangan. Ada 5. Bagus. Rukun iman ya? Salah. Rukun Islam dulu yang pertama. Rukun iman yang kedua nanti pelajaran. Karena lebih utama rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman ada berapa? Nah, ini kita bahas. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Jangan main pintu. Enggak boleh main pintu. Mau ngapain? Di dalam syahadat ada 2 kita bersyahadat. Yang pertama syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Di dalam bacaan syahadat tadi tertera 2 yang dipanggil atau yang disaksikan. Yang pertama adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Setelah kita tahu syahadat, apa itu Pak syahadat? Ada yang tahu apa itu syahadat? Coba, ada yang tahu bacaan syahadat? Tepuk tangan. Mana? Artinya ya. Oke, ada lagi? Ayo bersyahadat. Tahu syahadat Pak? Nah. Iya. Ada apa dia? Ada huruf syah. Bukan sembarangan kita bersyahadat. Dalam pengucapan maka di sini ada huruf asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua wa asyhadu anna Muhammad ada berapa di sini? Ada 2 kita bersaksi. Yang pertama kita mengucapkan syahadat adalah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersaksi kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Allah? Siapa itu Muhammad? Nanti kita. Selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti di sini ada penyaksian dua, Allah dengan Muhammad. Inilah dia yang namanya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid dan syahadat, ada berapa tadi? Dalam rangkaian dalam syahadat tadi itu ada penyaksian ada berapa? Ada dua. Yang pertama kita bersaksi kepada siapa? Yang kedua kita bersaksi kepada, bagus. Kan berarti paham tentang bertauhid kita kepada Allah dan kesaksian kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai yang pertama. Yang kedua adalah rukun apa ya? Rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Efek kameranya nih Pak. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, di dalam ajaran rukun Islam ini yang kedua sholat, ini adalah ibadah madho. Apa itu ibadah madho? Ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib, perintah wajib. Perintah wajib di dalam Al-Quran tertera. Kalau yang wajib itu adalah bagiannya di dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah, dan dirikan sholat, katanya Allah Subhanahu. Siapa yang mendirikan sholat? Allah. Kita kupas sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bapak mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dengar, apa yang kita jawab? Kita menjawab sallallahu alaihi. Ketika Bapak mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu. Karena apa? Orang yang berselawat Nabi nanti akan di akhir yaumil kelak nanti akan menjadikan kita ini dijadikan dan diangkat terima segala amalnya, mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, perintah wajib. Kapan ini diperintahkan? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Perintah sholat ketika Rasulullah sallallahu alaihi berusia 40 tahun. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, ada apa ya Allah? Hari ini genap Muhammad bin Abdullah usianya 40 tahun. Usia Muhammad bin Abdullah 40 tahun. Jadi ya Allah, kalau 40 tahun ada apa? Wahai Jibril, kau diperintahkan untuk segera turun jumpai Muhammad." Jadi Muhammad jumpai sama siapa? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa ya Jibril? Kau diperintahkan untuk naik ke atas menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Saya tidak tahu, perintah saya hanya menjemputmu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pertama kali berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini siapa yang pernah jumpa Allah? Hah? Ada yang sudah pernah bertatap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum. Yang sanggup berjumpa dengan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rasul-rasul
Rasulnya. Nah, dalam surah Bani Israil ayat 1, siapa yang hafal? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Bani Israil ayat 1 menceritakan tentang panggilan perintah wajib mengambil sholat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Apa artinya? Subhanallah, maha suci Allah, asra yang memperjalankan bi'abdihi suatu malam. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Yang dijalankan oleh Allah SWT perintah siapa? Yang diperintah Allah? Itu nanti. Yang Muhammad yang memperjalankan siapa? Jibril. Dengan apa? Dengan apa? Dengan panggilan setilasan adalah buruk. Ini antara fikih juga. Apakah buruk itu binatang atau buruk itu sebagai awan ataupun halilintar? Tetapi namanya buruk. Yang cepatnya secepat awan petir. Nah itu dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha inilah banyak kejadian-kejadian umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran-gambaran sebelum dipanggilkan atau diwajibkan untuk mengerjakan perintah sholat, sudah ada gambaran-gambaran umatnya Rasulullah. Ya, dengan diperhatikan ini. Nanti gambarannya ini biar tahu dulu apa gambaran-gambaran yang diperlihatkan Rasulullah. Yang pertama, dia lihat naik ke atas rak-rak. Rasulullah berjumpa dengan seorang wanita yang cantik-cantik. Berjumpa dengan wanita, tahu cantik nggak? Tahu jelek nggak? Nah, kalau tahu cantik atau jelek berarti udah mau agak dewasa itu, udah remaja ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang wanita atau beberapa wanita dengan rambutnya yang berhelaikan panjangnya yang sangat kuat seperti tali-tali yang sangat kuat sekali. Ada sebuah pohon tersebut banyak ranting-rantingnya. Rambut tersebut tanpa disuruh, dia kerja sendiri mencari ranting. Ditarik orangnya tadi, wanita tadi, dengan rambut yang panjang tadi. Menjerit wanita itu kesakitan. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, apa pertanyaannya? Kenapa wanita itu digantung? Kenapa wanita itu menggantungkan diri dengan rambutnya? Ada yang tahu jawabannya? Karena masa hidupnya setelah di akhir balik rambutnya tidak ditutupin, tidak memakai jilbab, auratnya dia buka-buka, rebondingnya dia pamer-pamerkan. Siapa yang rambutnya rebonding dipamer-pamerkan, maka nanti di akhir kiamat rambut itu akan menjadi panjang sendiri, menjulur ke atas, mencari pohonnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ranting-rantingnya.
dan mengikatkan, ditarik dengan rambutnya itu sendiri. Siapa yang tahan dijambak sini, Bapak jambak? Ada yang tahan dijambak? Ada yang tahan dijambak di sini? Hah? Kalau tahan dijambak Bapak tes menjambak ini. Mohon nanti rambutnya panjang. Nah itulah maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, hai Muhammad, inilah umatmu, inilah gambaran umatmu yang tidak menutupi auratnya, yang tidak menutupi kepalanya, yang tidak menutupi rambutnya, karena rambut termasuk aurat bagi perempuan. Ada yang tahu batasan auratnya wanita? Siapapun yang tahu ini, ada yang tahu batasannya? Hah? Pertanyaan mana? Selain mata dan telapak tangan adalah aurat bagi wanita. Kalau dia laki-laki, siapa tahu auratnya laki-laki. Nah, dari lutut sampai pusat. Enak mana jadi perempuan di laki-laki? Oh, dia laki-laki. Kalau mau enak jadi perempuan, nanti Bapak bilang. Nah, itu dia. Oke. Naik lagi ke jenjang yang tinggi lagi. Udah tahu kan Rasulullah? Oh, ini apa gambaran yang tidak menutup auratnya? Oh, ini gambaran yang selalu memamer-pamerkan ribuan-ribunya. Oh, ini gambaran wanita yang memamerkan rambut keritingnya. Oh, ini gambaran wanita yang memamerkan rambut seginya. Nah, itu nanti Allah lihatkan, nanti Allah azab dengan rambutnya dia sendiri untuk menyiksa dia. Yang kedua adalah gambaran sekelompok wanita dan laki-laki yang menghantu-hantukan kepalanya. Nah, ini kenapa ini? Karena sholat ini bukan karena diri kita, tetapi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang manggilin, Allah yang memberikan. Kenapa? Kalau sholat ini kita hubungan sama Allah karena apa? Memperhambakan diri kita kepada Allah Sang Pencipta. Banyak lagi. Yang kedua adalah gambaran sekelompokan wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki yang senantiasa menghantukan kepala keningnya ini ke batu yang sangat besar, pecah kepalanya, keluar otaknya, diisi lagi, batus lagi, batahkan lagi sampai merintih-merintih, sampai kesakitan. Itu aja kerjanya sampai yaumil hisab nanti, sampai habisnya nanti dia dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, ditanya oleh Rasulullah, "Hai Jibril, gambaran umatku yang bagaimana ini? Kenapa dia menghantu-hantukan keningnya ke batu yang sangat besar itu sampai pecah keluar isinya?" Oh, yang ini ya dia. Ini adalah gambaran umatmu nanti setelah kau mendapatkan perintah dari Allah. Umatmu tidak mau tahu, umatmu tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umatmu mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat tidak ada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman ditandakan nurnya Allah nanti di hari kiamat, bercahaya keningnya kita. Orang yang senantiasa mengerjakan sholat, di sini kita ada cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat kita, perhatikan ibu kita, perhatikan abang kita. Kalau kita sayang dengan keluarga kita, kita paham pelajaran ini, maka ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar, mengingatkan kebaikan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ingatkan ayah kita kalau nggak sholat, ingatkan bunda kita kalau nggak sholat, ingatkan abang kita kalau nggak sholat, ingatkan nenek kita kalau nggak sholat, ingatkan kakek kita kalau nggak sholat. Karena apa?
Sholat merupakan ibadah Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa lagi. Jadi sangat penting. Panjang nggak dari nanti yang kedua nih, rukun yang kedua ini panjang lagi. Panjang lagi. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras kali Rasulullah ini. Nabi ini kerja keras. Bolak balik nanti. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hai Muhammad, aku ingin memerintahkan kepadamu untuk mengerjakan sholat. Baik ya Allah, tapi sholatnya ini 50 rakaat. 50 rakaat. Baik katanya Rasulullah. Gampang itu. 50 rakaat. Itu aja ya, iya itu aja. Pulang dia. Ketika dia turun, siapa yang mengalami? Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Musa. Ada apa Musa? Dari mana kau? Hai Muhammad, dari mana? Dari menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Mengambil perintah, wahai sholat. Berapa rakaat? 50. Aduh Muhammad, kalau kau sanggup mengerjakannya 50 satu hari satu malam, lihat umatmu sanggup enggak? Neraka semua nanti umatmu ini. Neraka semua nanti umatmu. Apa? Jadi gimana? Ya Musa, balik. Balik lagi ya. Ini sayang sama kita. Nabi Muhammad SAW saking sayangnya sama kita, balik dan suruh balik. Ya Allah, ada apa Muhammad? Boleh saya memohon permintaan? Boleh, ada apa? Dari 50 rakaat boleh diulang ya Allah? Boleh. Kenapa rupanya? Kalau aku mengerjakan ya Allah, aku sanggup. Yang aku khawatirkan adalah umatku tidak sanggup untuk mengerjakan 50 rakaat ini satu hari semalam. Ya dia minta berapa? Terserah ya Allah. 25 rakaat. Turun dia. Terdengar di surga Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih banyak rupanya. 25 rakaat satu hari satu malam. Aduh, neraka semua ini. Umatnya Muhammad neraka semua ini. Gak bisa dia menyelamatkan umatnya kalau 25 rakaat satu hari satu malam. Dijugat dia. Dijugat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi Nabi ingat ya, ada dua nabi yang menghalangi. Ini masuk nanti nih. Kuis nanti kalau kita ada kuisnya. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada dua nabi yang menghalangi untuk tawarnya sholatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Ada apa? Aku udah langsung ada Muhammad. Balik adalah kau. Ada apa ya Ibrahim? Balik lagi tawarlah. Kasihan umatmu. Apalagi si Raihan itu. Raihan itu badannya besar. Gak sanggup dia ngerjakan 25 rakaat satu malam. Oh iya ya. Saya nggak mau sama Raihan. Saya dengan ya Ibrahim. Balik. Datang lagi dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau lagi Muhammad kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa gaulnya ini, tapi dengan bahasa ini yang kita tirukan, tetapi dalam pelajaran ini bisa kita gambarkan. Itulah dari pelajaran ini. Ada apa ya Muhammad? Ya Allah, kurangilah ya Allah. Oh, kau masih mau menyelamatkan umat? Iya, kali ini ada lagi kawan-kawan Muhammad. Iya ya Allah, 17 saja. Terima kasih ya Allah. 17 saja mana? 7 dari 50 rakaat menjadi 25, dari 25 menjadi 17. Sayang enggak Muhammad sama kita? Itu pun pada saat ini lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masih banyak orang yang tidak mengerjakan sholat. Masih banyak umat Muhammad yang meninggalkan sholat. Hari ini sholat zuhur, sholat maghrib tinggal, maghrib sholat isya tinggal, subuh pun ditinggalkan. Ayo, ada yang seperti itu? Ini udah tahu hukumnya tentang sholat, udah tahu perjalanan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat berarti tidak sayang dia sama Muhammad. Siapa yang tidak sayang Muhammad tidak tercium bau surga bersama Muhammad. Dia tercium nanti sama malaikat Malik. Siapa malaikat Malik itu? Penjaga api neraka. Kalau dia bersama Muhammad, dia berjumpa dengan malaikat ribuan. Siapa itu malaikat ribuan? Penjaga pintu surga. Pikirnya yang namanya ribuan itu luar biasa nanti. Penjaga pintu surga maka baik-baik dengan Pak Ridwan. Tapi nggak boleh disogok, ya? Nah itu di sana Ridwan yang di sana di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ridwan yang di sini mau menyelamatkan diri di masa ini. Sama-sama kita berjuang untuk surganya Allah. Ingat, karena kita sudah tahu sejarahnya sholat ini, maka jangan tinggalkan sholat. Selamatkan orang tua kita, selamatkan abang kita, selamatkan nenek kita, selamatkan kakek kita, selamatkan saudara kita untuk mengerjakan sholat. Menangis kita nanti. Kita di dunia cerita itu cerita Pak, nyatanya di dunia sekarang. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa Allah ciptakan langit dan bumi ini? Kita renungkan. Berarti adanya sang pencipta, adanya makhluk Allah, adanya yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, berarti adanya untuk mengabdikan diri kita kepada sang pencipta. Bagaimana caranya kita mengabdikan diri kita? Ada di dalam usul fikih atau pelajaran fikih yang akan kita pelajari. Selesai dalam sholat, ya. Rukun Islam yang kedua selesai. Dalilnya kenapa dikerjakan sholat ini? Ketika Rasulullah SAW berusia umurnya 40 tahun, ada nyanyinya. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat. Sehari semalam jangan ditinggalkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 17 rakaat. Ayo. Baru masuk. Subuh 2 rakaat, Zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan tinggalkan. Itulah nyanyiannya. Nyanyian apa? Nyanyian pelajaran. Gampang kita kalau mengingat pelajaran-pelajaran ini dalam suatu nyanyian. Nah, itu dia. Selesai tentang pelajaran sholat, tentang rukun Islam yang kedua. Masuk rukun Islam yang ketiga. Iya, masih ibadah Allah. Berpuasa di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183
183. Siapa yang tahu bunyinya tentang dalil ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya di sini ada kata amanu. Apa itu amanu? Apa itu amanu? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang aman itu artinya beriman. Nah, di dalam puasa Ramadan tidak ada kata-kata ya ayyuhan nas, tidak ada hai manusia sekali, tidak ada. Tapi dalam Ramadan tertera di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kamu mengerjakan puasa selama sebulan penuh. Nah, siapa yang terpanggil di bulan Ramadan ini untuk mengerjakan puasa, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Itu tandanya. Yang gak puasa adalah orang yang gak beriman. Yang puasa adalah orang yang beriman. Siapa yang mau dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan amanu? Benar? Oh, bagus, angkat. Bagus. Ini orang-orang yang beriman semua nantinya kalau dia mengerjakan di bulan puasa Ramadan nanti. Udah tujuh tangan, turun. Bagus, ingat. Udah tahu rukun yang ketiga adalah puasa. Arti puasa ini adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Ini pengertian suatu puasa. Apa yang kita tahan, apa yang kita endapkan dalam diri kita, yang pertama adalah hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Coba. Iya, menahan nafsu, banyak nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, nafsu mau marah, nafsu mau mengambil uang, menyuri. Itu nafsu juga, keinginan itu adalah termasuk nafsu kita. Jadi ditahan nafsu-nafsu yang tidak baik di bulan Ramadan. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, zakat. Kapan Pak zakat ini dikerjakan? Zakat dikerjakan ini boleh dia di hari-hari ini, boleh sebulan dipenuh. Tetapi umumnya zakat ini di bulan Ramadan sebelum mengerjakan salat Idul Fitri. Apa itu zakat? Membersihkan diri kita. Nah, itu ya zakat diri. Karena setelah puasa
diri kita juga harus dibersihkan dengan membayar zakat 2,5% ya. Oke, lanjutnya yang terakhir adalah iya, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Siapa yang sudah mampu imannya, siapa yang sudah mampu uangnya, ingat kewajiban yang terakhir untuk melaksanakan ibadah haji. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Sebelum pertanyaan akan kita lemparkan. Sebelum pertanyaan akan kita lemparkan. Ada pertanyaan? Paham semua? Pahimna? Pahimtum jawabnya. Pahimna? Iya, paham semuanya? Paham. Oke, Bapak kasih waktu untuk mencatatnya tentang ini. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah siap, tenang, siap-siap untuk menjawab pertanyaan. Terserahkan kita kalau bocor aja. Lambat banyak tanya. 5 menit ya Pak. Kawan Sabtu siap-siap. Dan ya? Bisa katanya? Oke, siap-siap apa ya? Udah siap? Belumnya? Yang mencap di tangan. Nah, masih kita tunggu kawannya. Masih ada 2 menit lagi. Kalau nggak siap 2 menit, nanti nyatatnya. Udah siap semua, tutup semua bukunya. Tutup semua buku. Oh, ini ada di mana? Pasukan aja. Oh, ada bukunya semuanya. Bukunya cuma nggak ada. Bukunya. Anak. Ada bukunya bapak yang mau. Banget pelak kopi. Orang gurunya bapak Dewi kok yang mana ya? Assalamualaikum.
Tuh. Dengar. Kemana pendengarannya? Kemana memorinya? Daya ingatnya. Lawan. Seru. Siap? Konsentrasi. Oke. Siap-siap. Yang duluan turun tangan berdiri langsung. Saya Pak. Berdiri. 50 juta hadiah. Siap. Sebutkan. Rukun Islam yang ke satu beserta. Oke, baca. Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Ya, bacakan. Tunggu sabar yang misalnya ya. Rukun Islam yang pertama. Baca. Buat apa? Ada nih harus tangan apa? Oke, tangan ini. Ya, baca. Rukun Islam yang pertama. Bacakan syaratnya. Artinya. Rumah. Oke, bisa. Situ aja, kuat. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Bacakan syaratnya. Artinya. Duduk. Ayo, 2 orang lagi perempuan, 2 orang lagi. Ada lagi? Oke. Habis. Pemenangnya adalah siapa namanya? Nah, kenapa ini artinya kurang? Kenapa ini sahnya kurang? Dia asal wala ilaha illallah. Tetapi di situ ada huruf syah. Ashhad. Salah baca, salah arti tidak dapat memaknai ayat tersebut. Jadi yang tepat adalah ini. Pertama perempuan kerja. Oke, 2 lagi. Balik. 2 lagi.
Konsentrasi. Dan mudah diingat. Rukun Islam yang ketiga apa? Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang kedua. Oke, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sejarah mengambil perintah sholat. Nah, sebutkan umur Nabi Muhammad ketika mengambil perintah sholat. Adalah pertanyaannya belum siap. Yang pertama umurnya berapa? Yang kedua dalilnya suratnya apa? Loh, apa itu? Kalau satu salah nggak apa-apa, dapat ya. Yang ketiga, siapakah yang diperintahkan oleh Allah memanggil Muhammad? Bisa jawab dari itu. Udah ya. Nggak tahu ya sudah. 48 minggu. Iya. Yang ketiga. Tunggu dulu ini dulu beres, jangan satu-satu dulu. Terus. Ketiga Pak. Yang diberitakan oleh Allah Taala menjemputnya Nabi Muhammad. Ya, dulu. Surah Al-Fil ya. Ayo. Nah. Siapa malaikatnya? Udah, ada yang ingat? Ada Dewi, belum pernah nonton. Ayo. Pertanyaannya sebutkan umurnya Rasulullah, dalilnya yang menyebutkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang ketiga adalah siapa yang diperintahkan untuk menjemput Nabi. Malaikat ya, malaikat. Ya, suratnya apa nih? Dulu, ada yang ingat lagi? Nah. Ayo bacakan surat yang kamu tahu. Bapak awal dengan subhanalladzi. Ayo kita nyambungkan. Oke, Bapak ganti. Suratnya Bani Israil ayat 1. Bani Israil. Bani Israil ayat. Bapak tukar yang Bani Israil ini. Berapakah yang diperintahkan ini cepat oleh Allah SWT? Berapa rakaat yang pertama? Nah, mana adanya? Oke, yang terakhir perempuan. Ada tambahan lagi. Nah, dulu terakhir. Berapa lagi Bang? 3. Yang 3. Sebutkan batasan aurat perempuan. Mana tadi? Udah, saya adik 1, 2, 3. Udah, tadi kok belum dapat hadiah. Nah, ini duluan mana? Ini. Ya pokoknya yang di tangan aja. Ayo. Ingat. Ya, terus. Ini. Nisa. Ya. Kira-kira
Lagi. Aurat perempuan. Ya itu dia. Betul. Betul, Bang. Selain mata, muka, dan telapak lainnya ini aurat. Ini bagus penjelasannya. Dia lagi kemana? Nah, ya, paham kan? Paham kan? Ini yang kalian tutup ini semua, ini enggak auratnya ini? Enggak, ini enggak auratnya. Ini kemari. Habis ini semuanya aurat perempuan. Maka dia pakai telet. Kalau laki-laki enggak. Pakai singlet aja pun bisa, enggak. Enggak ada namanya, enggak tepat. Nah, itu dia. Oke, dua lagi. Anu nih perempuan. Perempuan satu, laki-laki satu. Konsen. Demonstrasi. Yang laki-laki konsen ikut. Dah, Ada sana. Ini kita perempuan. masih dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam ini merupakan salah satu ibadah yang tertera dalam Al-Quran yang wajib. Apa bahasa ibadah yang tertera atau yang wajib tadi? Apa yang apa baca apa nama lain dari bahasa yang wajib di dalam Al-Quran, ibadah yang wajib dalam Al-Quran? Bapak katakan tadi ibadah apa? Satunya ibadah khairul adha, yang satu ibadah apa? Yang wajib. Ada yang tahu? Ibadah bacaan selain bacaan itu kok baru gato. Selain dari khairul adha, ada ibadah yang wajib. Dalam Al-Quran apa sebutannya? Ibadah apa? Ibadah apa? Namanya kata namanya ibadah maqdo. Ibadah maqdo itu adalah ibadah yang wajib. Ibadah khairul maqdo adalah ibadah yang sunnah. Sholat ada ibadah khairul ibadah maqdo. Wa aqimi sholat ada dalam Al-Quran. Puasa ibadah apa? Ibadah maqdo, ibadah yang terkait dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Paham ya? Oke, pada ini dalam mengerjakan sholat, ini masih sholat ya. Tepat ini tepat nih, perlu konsentrasi dan penuh. Bacakan bacaan dalam sholat. Perlu baca. Kemana nanti gini-gini? Udah bisa. Bacaan duduk antara dua duduk. Oke, itu Daisa. Satu ya, satu. Oke, bahasanya. Bacakan bacaan dalam sholat. Oke, tiga. Nah, dua yang apa? Ini dah. Bacakan dulu antara dua sujud. Berdiri, kita. Habis ya.